Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala aqram khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim fa alaina futuhal arifin. Hadratal mukarramin, jamaah Majelis Ta'lim, assalam. Semoga kita semuanya selalu dinaungi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Semua kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu. La yadkhulul jannata ahadun bi amalih wala anta ya Rasulullah. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat, apakah engkau juga sama aku? Semua masuk surga dengan rahmatnya Allah. Siapapun. Kalau seandainya kita masuk surga dengan amal kita, maka amal kita yang 60 tahun, kita di surga cuma 60 tahun. Bicara transaksional, 60 tahun itu andai kita di surga pun 60 tahun, andai kita pun masuk surga itu cuma 60 tahun. Cuman kenapa bisa lebih, kenapa bisa berganda kebaikan kita? Berarti ada peran rahmatnya Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi Muhammad, tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Nabi Muhammad SAW masuk surga dengan apa? Dengan amanahnya, dengan rahmat Nabi. Nabi Muhammad nggak berlaku prosedur itu. Ya, sebab Nabi Muhammad lah yang menyebabkan amal. Ya, Nabi Muhammad lah yang menyebabkan amal, karena Nabi Muhammad lah penyebabnya, maka nggak mengaku prosedur amal. Maka jangan disimpulkan Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Sebab itu pertanyaannya. Ya, apa pertanyaannya? Nggak perlu bukan ke sana lari pertanyaannya. Tidak menggunakan prosedur Nabi Muhammad dengan amal yang mungkin. Tidak juga berarti ditanyakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Ya, yang menyebabkan surga itu Nabi Muhammad, yang menyebabkan amal itu Nabi Muhammad. Maka tidak berlaku baginya amal yang harus menjadi pertimbangan Nabi Muhammad masuk surga. Dan nggak juga Nabi Muhammad dikatakan rahmatnya Allah. Ya, karena Nabi Muhammad itu juga bagian daripada rahmatnya Allah kepada manusia. Itu yang harus diluruskan. Melanjuti tema kita dalam ayat Al-Quran kemarin diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang diorbitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Tetapi dengan satu catatan yang mengikat bahwa asal mereka mau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu persyaratan utamanya. Jika kita mau menyandang gelar mulia tersebut, yaitu sebaik-baiknya manusia, maka prosedur itu harus dijalani. Apa? Mau berperan di atas muka bumi ini sebagai orang, kelompok, komunitas yang menyerukan kepada kebaikan dan melarang pada perbuatan buruk. Maka kata Allah, la yadurrukum illa adza, nggak ada yang dapat mengkhawatirkan kalian
Ya, kecuali memang banyak halangan-halangan. Ya, sebagai umat manusia yang punya misi di dunia ini untuk amal ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak ada yang dapat menghalangi kita kecuali adalah al-ada. Ada itu gangguan, halangan, musibah dan lain-lain. Dan itu semuanya merupakan resiko yang diambil oleh setiap penyeru kebaikan. Dalam sejarah peradaban manusia, sejarah kehidupan orang yang menyeru kepada kebaikan, baik itu di tingkat para nabi, tingkat para wali, dan para dai, maka jalan itu yang mereka tempuh adalah jalan yang beresiko. Ya, resiko karena jalan itu jalan berat. Kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW di awal-awal perjuangannya. Bagaimana jangankan dari orang lain, dari keluarga, dari kerabat, dari negaranya, namanya dari kampungnya, dan Nabi Muhammad terusir dari. Tidak ada yang dapat membahayakan kita. Itu dia yang membahayakan kita, setiap umat manusia. Maka ekspektasinya kepada kita juga semuanya dalam level apapun, tingkat apapun. Setiap kita mengajak kepada, menyeru kepada kebaikan, udah pasti aja. Balik yang mulai gangguan kecil sampai gangguan berat. Kalau ataupun kita mendapat gangguan berat, maka tidak kunta fi musibatin fadkar bi musibatin nabi. Kalau kita lagi dapat rintangan, ingat rintangan Nabi, ingat Nabi. Nah, bokeh, ya Allah mau ngaji, bokeh ini, gitu kan ya, nggak punya duit ini, ya nggak? Ya Nabi Muhammad, gimana? Habis bandarnya. Ya Allah mau dakwah ini, nggak ada yang dukung, ya, nggak ada yang dukung secara finansial, nggak ada yang dukung secara kekuatan. Lihat Nabi, ya, bahkan Nabi Muhammad mengorbankan hartanya sampai habis. Apa yang nggak punya apa-apa Nabi Muhammad SAW. Didukung oleh komunitasnya, oleh masyarakat, terus didukung itu. Ya, maka fadkur bi musibatin Nabi, ingat sama beban Nabi. Gitu ya. Kalau orang kan bertanya gini, al ulama warasatul, apa sih warasat? Ya. Terjemah yang paling tepat adalah penerus Nabi Muhammad, misinya iya. Tapi namanya penerus, kalau kata orang kampung kita agak buang pisang. Ya, agak buang pisang maksudnya apa? Oh, sudah. Nabi Muhammad puji orang, sewajarnya itu. Ya, Nabi Muhammad lapar, wajar lapar. Namanya pewaris, mewarisi. Tahu mewarisi? Hah? Mewarisi itu apa yang orang punya, kita merasakan. Apa yang dialami sama orang, kita mengalami. Itu namanya mewarisi. Ya. Kalau ataupun kita nggak mewarisi susahnya Nabi, maka itu semuanya ada bagian daripada rahmatnya Allah. Ente dibenci orang, ente dimusuhin orang, ente diancam orang, ente ditakut-takutin orang. Dialami Nabi nggak? Dialamin. Ente mengalami? Iya. Berarti ente mewarisi Nabi. Gitu, mewarisi Nabi. Ente lapar mulu, nggak punya duit, bokeh, lungse, jebot, semua. Kalau bokeh begini jebot lah. Aduh, berbuat bisa. Bokeh, lungse, kere, jebot, jebot.
Jebot ada. Kalau jebot itu kata 7,3 sama 4 dulu. Aduh, kalau masih kayak jebot mending nggak kayak jebot ya. Apa tuh jebot? Kayak apa? Jebot, aduh. Dua-duanya Nabi Muhammad jebot. No. Ya Aisyah, apa ada yang bisa aku makan pagi ini? Nggak ada dulu. Kalau gitu hari ini saya biasa. Nanti pagi-pagi jebol. Oh, ya, saya ngomong malam-malam kumpul ketemu. Nah, oh iya, iya lah. Yuk kita kalau kata bahasa kita ngayam. Ngayamnya. Pin, mau ipin tuh. Iya, gue punya jogi doang, lu punya telur, jadi masak. Kan terbiasa. Biasa. Ada gitunya Nabi Muhammad malam-malam kelaparan dari sahabat. Ketemu gak punya makan. Jadi, kalau ente udah denger di perut ente suara burung dara, wah, ada itu. Paling nabi lah. Kalau di perutnya itu kedengaran suara burung dara, itu tahu suara burung dara. Wah, ini pewarna. Nah, maka kalau kita mendapatkan kemuliaan dunia kita dapat nikmati, maka itu adalah bagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita. Maka pandai-pandai bersyukur. Kalau apapun demikian, ya berarti kita harus ikuti Nabi Muhammad, udah minimal kita sama. Jadi ya. Maka resikonya orang yang berjalan di jalannya kenabian adalah jalan yang penuh rintangan, jalannya terjal, menanjak, penuh dengan terjal. Ya, itu jalan kenabian. Dulu datang ke Indonesia, tinggalkan keluarga mereka di negara asal mereka. Mereka datang ke Indonesia menikahi orang-orang pribumi, ya, mereka dagang, mereka usaha, mereka maju. Mereka tinggalkan dunia, menyebarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ustadz Ridwan dari Kaliabang Bungur kemarin naik motor. Ya, dari Kaliabang Bungur naik motor ya. Dulu di Kaliabang ada ulama besar namanya Ki Haji Mukhtar Tabrani. Dia dari Kaliabang Nangka ke Pondok Ungu jalan kaki. Dari Pondok Ungu dia ke Pulau Gadung naik mobil mana atu-atu itu mobil bukan mobil mana? Dompet jalan kaki guys. Awak kanan kiri pulang apa ya. Nah itu contoh ulama-ulama zaman dulu benar-benar. Makanya kata Nabi kelak apa kepada setiap kita yang dakwah, ya kan, ajruki ada kebri. Maka kalau apapun kita mendapatkan kebaikan itu tergantung capek lelahnya kita. Wa yuqatilukum yuwalluna adbar summa la yunsarun. Dan mereka orang yang berjalan di jalan Allah pasti akan mendapatkan bukan hanya gangguan, bahkan diperangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih kepada satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ribat alaihimud dillatu ainama tuhifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah wa yaquluna al-anbiya bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Perihal
perilaku orang-orang Yahudi menurut tafsir. Ya. Bagaimana pada cerita-cerita Ustaz pada pembelajaran yang dulu tentang kisahnya orang-orang Yahudi dan sikap mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Dan sudah sampai kepada kita bagaimana kita tentang umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, ya, sampai umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, ya, apa yang dialami oleh para mereka nabi-nabi. Lalu bagaimana juga umat Nabi Isa alaihissalam. Perjalanan para anbiya adalah perjalanan mereka diterjunkan ke medan menyadarkan umat, dan umat yang paling banyak mendapatkan fokus perhatian dari Allah Subhanahu wa taala bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang kelahirannya terhitung sejak masa zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sampai sekarang masih eksis bangsa Yahudi, ya, menyebar di berbagai benua. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling banyak diturunkan kepada mereka para anbiya, para nabi-nabi. Ya. Dan ceritanya di Al-Quran lengkap sekali bagaimana perilaku mereka terhadap nabi. Coba kita buka rekaman kita, bagaimana Nabi Musa begitu lelah letihnya, ya, bahasanya adalah mengembala bangsa Yahudi, menyelamatkan mereka, menuntun mereka, dan hal-hal yang didapat Nabi Musa, ya, pengkhianatan, ya, kebencian, dan bukan hanya para Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan kepada bangsa Yahudi itu bukan puluhan, ratusan, ribuan para nabi. Ribuan nabi, ratusan nabi, puluhan nabi. Ya. Karena memang fokusnya Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi. Bangsa yang diturunkan kepada mereka para nabi-nabi. Lahir dari mereka banyak para nabi. Kecuali dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Selebihnya bahasanya pengkhianatan terhadap Nabi terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Musa dikhianati, yang mereka menyembah sapi, mereka terhadap Nabi yang lain, Nabi Yahya, Nabi Zakaria mereka bunuh, ya, Nabi Isa mereka fitnah. Ya. Terus sebagai nabi mereka tuhankan, Nabi Uzair, ya, perilaku mereka, ya. Sehingga penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, ya, berlanjut kepada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, didapati sana penduduk Madinah yang beragama Yahudi memiliki komunitas tersendiri. Mereka tinggal di benteng. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad baur dengan penduduk lokal pribumi di kampung Yathrib. Tapi di luar kota Yathrib ada perkampungan Yahudi, tapi mereka membentuk seperti benteng. Kalau lihat di sejarah Eropa itu kayak semacam ada kastil, gitu ya. Kastil ini, komunitas di dalam. Ya, ada sebutnya kastil itu Lord. Nah itu biasanya. Nah di Yahudi begitu semacam itu, mereka tinggal di benteng. Nabi Muhammad mengajak mereka, ya, kepada Islam. Tetapi mereka menganggap Nabi Muhammad justru sebagai penghalang. Ya, sehingga banyak pengkhianatan dan dari kesepakatan yang disepakati antara Nabi Muhammad, penduduk Madinah dan orang Yahudi. Sehingga Nabi Muhammad pun harus melakukan cara turun tangan dengan tegas. Pengkhianatan seperti perang Khandaq, ya, perang Khandaq, perang Farid, itu ada 10.000 antara orang kafir Mekah dan orang Yahudi. Kota Madinah dikepung. Ya. Bagaimana akhirnya Nabi Muhammad melakukan bukan balasan, ya, hukuman kepada mereka. Ya, seperti perang Khaybar, perang ini, perang itu, tujuannya untuk menghukum mereka.
itu terjadi secara kumulatif, ada secara individual. Ya, banyak wanita-wanita muslimah yang dihina, banyak pelaku-pelaku mereka yang dipimpin oleh tokoh Yahudi yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sebutnya mereka mengingkari ketika mereka kumpul Nabi Muhammad, mereka tapi weda kalau ila syai'atihim qalu inna ma'kum innama nahnu muslim. Kata dia, gua kalau kumpul sama mereka ya cuma kasih-kasih aja, tapi kalau kembali kepada setan-setan mereka, Allah katakan setan seperti itu. Dan Nabi Muhammad berpesan, pesannya, ya, dalam suatu hadis dijelaskan jangan sampai di Jazirah Arab ini orang Yahudi menguasai. Ya. Kita takutkan mereka, bisa kuasai mereka. Dalam situasi tertentu bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalau kalian jumpa di jalan sama orang Yahudi, pepet, jangan kasih jalan. Ya, kalau kalian jumpa di tukang orang Yahudi, pepet. Bahkan Nabi Muhammad dalam praktek-praktek ibadah, walaupun itu adalah ajaran ilahiyah dari langit, ada cara-cara yang ingin sedikit dibedakan agar nggak sama. Puasa Muharram, tanggal berapa puasa Muharram? Tanggal Asyura, tanggal 10. Kata Nabi Muhammad, tambahin tanggal 9. Ada Asyura, ada Tasu'a. Di tanggal 9 Muharram puasa kita. Kenapa? Biar beda sama Yahudi. Dan perilaku fisik mereka dalam berpakaian, dalam potongan-potongan rambut, dalam kumis, jenggot, bahkan Nabi Muhammad jangan sama. Ya, orang Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Orang Nasrani kumisnya gaplang. Wah, kumisnya batang. Nabi Muhammad jangan kayak mereka. Apa kumisnya di jenggotnya ya. Gitu. Kata Nabi Muhammad jangan pakai pakaian merah, kuning. Ya, itu orang-orang Majusi seperti itu. Perilaku itu bahkan Nabi Muhammad hindari, jangan sampai kita sama mereka. Sehingga dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan nanti akhir zaman la tattabi'anna sunnata min qablikum, kalian nanti pastinya ya Nabi bakal ngikutin cara-cara mereka. Shibran shibrin dira'an atau dira'in, jengkal dan jengkal, ya setapak dan setapak. Andai saja mereka masuk lubang biawak, kalian pasti ikut masuk lubang biawak. Lubang biawak itu ya sempit loh. Sempit kayak gitu juga pasti kalian ikutin kaki gitu. Sekarang tradisi Yahudi, waduh, rambut coak, tahu coak? Mohak. Waduh, tuh ada rambut koza, tahu koza? Ya, separuh rambut, separuh kagak. Iya. Nyukur guntingnya pakai mangkok, tahu mangkok? Waduh, Yahudi semua itu. Ya. Sampai seperti itu Nabi Muhammad, nanti akhir zaman kalian bakal ngikutin kelakuan mereka, pasti diikutin. Lubang biawak di sempitnya pasti kalian pasti ikut. Lubang tai jorok nggak? Pantat, ya kan? Dua. Cobain. Lagi bete sekarang. Udah di luar akal. Lubang biawak tuh sulit, nggak masuk akal. Yang kayak begitu tuh nggak masuk akal, tapi diikutin. Ya, diikutin, nggak masuk akal. Makanya Ustaz tuh bukannya dengan jamaah itu
mau mengkritisi hal-hal walaupun itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Stop. Pakai rambut dimerah-merahin, gitu ya? Rambut dimerah-merahin. Kata dia, Ustaz, sunnah. Sebentar, ya. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, menggunakan apa Ustaz? Kasih polanya, rumusnya. Menggunakan kalau toh mengikuti siapapun, kita menggunakan pola rumus adalah gunakan sudut pandang, gunakan tolak ukur. Ya. Kalau pada zaman Nabi Muhammad pantas, gitu ya. Wih, Nabi Muhammad, kata sahabat, kalau pakai baju merah ganteng banget. Nabi Muhammad, ya, yang pakai Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya pesannya adalah bukannya Nabi Muhammad jadi pantas pakai baju merah, tapi gimana? Penjelasannya? Baju merah jadi pantas kalau pakai Nabi Muhammad. Andai gitu Nabi Muhammad pakai rompi anti peluru, gitu kan ya? Yang pakai Nabi Muhammad gagah katanya. Andai Nabi Muhammad pakai pakaian hitam, jadi pantas yang pakai Nabi Muhammad. Tapi tolak ukurnya Nabi Muhammad, gitu. Apa? Edar, udah jarang batok. Pakaian merah. Kayak apa kelihatannya kan lo? Bisa aja. Bisa aja. Maka gak pantas. Gitu. Ya. Oh, Nabi Muhammad makan pakai 3 jari. Kata orang ukur Nabi Muhammad. Zamannya ya. Ya. Makan pakai sayur asam. Makan pakai sayur asam. Aduh, coba pakai 3 jari. Pesannya ambil, maksudnya kita harus makannya dengan pelan-pelan, sederhana. Nabi Muhammad nyawatnya makan itu makan pakai gandum. Ya, di Nabi Muhammad gak ada beras, belum ada beras, nasi, pohon nasi nggak ada. Ya, itu Nabi Muhammad. Pola makannya makanan pokoknya beda, dia pakai gandum, makan. Terus madu, kurma, iya menunjukkan sikap sederhana. Kita loh nasi, nggak bisa. Itu maksud terakhir ya. Nah itu dia. Jadi Nabi Muhammad berkeinginan agar kita nukhaliful Yahud. Kita cara gaya hidup kita jangan sama sama Yahudi. Sampai seperti itu Nabi Muhammad dalam bersikap. Tetapi bukan berarti Nabi pada kesimpulannya Nabi Muhammad mempunyai pesan kita harus benci orang Yahudi. Bukan. Ada perilaku, sikap, sehari-hari mereka yang kita nggak perlu sama. Dan kita menjadi orang adalah nilai-nilai agama kita yang kita pakai. Kembali ke sejarah mereka, dari situlah ya Allah katakan dalam Al-Quran, buribat alaihimudillah, Allah tentukan, timpakan kepada mereka kehinaan. Nama tuhibu, di mana saja mereka berada, Allah timpakan mereka kehinaan. Nabi Muhammad memerintahkan kepada agama Islam, umat Nabi Muhammad sahabat, agar menentukan suatu peraturan di mana otoritas yang megang adalah kaum muslimin. Itu. Di mana negara dalam kontrol kaum muslimin. Maka dalam Piagam Madinah ya dicantumkan bahwa kita harus hidup berdampingan, harus makmur, kerjasama, walaupun dengan agama lain. Dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi harus akur.
Tuh. Disitulah makna bahwa diambil kesimpulan bahwa negara kita kalau toh memang didirikan atas syariat agama Islam juga harus mengayomi pemeluk-pemeluk lain dalam negara kita, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan itu adalah untuk melindungi mereka, bukan untuk menganaktirikan mereka, bukan. Bahkan Nabi Muhammad dalam satu kata-katanya mengatakan bahwa siapa yang mengganggu mereka sama yang ganggu aku. Apa ketentuannya yang diberlakukan oleh negara yang otoritasnya dipimpin oleh agama Islam adalah Yahudi dan Nasrani tinggal di negara Islam tetapi harus bayar yang namanya jizyah. Dan itu dalam peradaban Islam diberlakukan, bukan hanya pada masa Nabi Muhammad, tapi masa-masa Nabi Muhammad juga ditentukan yang namanya jizyah. Kalau kita semacam pajak, jizyah, ya. Pada Nabi Muhammad, ya orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mereka tinggal di wilayah Islam dengan cara dan mereka, ya silakan, tetapi bayar jizyah. Ketika daerah itu ditaklukkan, ya, oleh penguasa Muslim pada tahun-tahun berikutnya, pada penguasa-penguasa Islam pada masa khilafah al-Islamiyah baik Abbasiyah maupun Umayyah, itu mereka ditetapkan jizyah. Peradaban Islam dijelaskan apa jizyah? Ya, semacam pajak, jaminan. Nah, jizyah itu adalah jaminan bahwa mereka hidup di negara Islam tetapi mendapatkan perlindungan. Jizyah. Kalau mereka nggak mau, ada aturan-aturan yang lain. Nah, para hadirin, di sini Ustaz akan menjelaskan satu ayat yang sayang ayat ini bukan disayangkan, tapi makna bahasanya disalahkan. Dan sayangnya udah menjadi peribahasa. Nah, beda ya, peribahasa. Peribahasa tuh gini, contohnya kalau di kan banyak peribahasa nih ya, ayam mati di lumbung mati, maksudnya apa? Kelaparan di tempat yang makmur. Itu kan peribahasa. Ya. Ada peribahasa yang berlaku di negara kita ini, apa itu? Hablum minallah dan hablum minan. Yang mana dalam peribahasa itu mengandung pesan apa? Kita bersosialisasi, berperilaku baik dengan manusia dan berlaku baik juga kepada Allah. Itu hablum sebetulnya, ya. Hablum tali. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas hubungan kita dengan manusia. Nah, ini peribahasa ini, tetapi diartikan itu. Tuh. Masuk dalam peribahasa bahasa Indonesia, ya. Apa hablum minallah? Hubungan baik kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan baik kita dengan manusia. Itu peribahasa dalam Al-Quran diterjemahkan ke dalam peribahasa Indonesia. Ini nih, ya, peribahasa. Akibat mereka terlalu gampang dan gak mau baca tafsir. Yang dimaksud hablum minallah adalah mereka masuk Islam. Yang dimaksud dengan hablum minannas bayar pajak. Itu maksudnya. Maka kata-kata Al-Quran, mereka di dunia ini akan dihinakan di mana aja mereka berada kecuali mereka masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam mereka bayar pajak, itu maksudnya. Apa kata ayat? Duribat alaihim billah aina tuqifu illa bihabli minallah wa hablu minan. Mereka orang Yahudi yang telah melakukan pengkhianatan dipaksakan harus masuk agama Islam. Itu disebut hablu minallah.
Kalau mereka menolak untuk masuk Islam, silakan tinggal di otoritas Islam, kontrol Islam, tapi hablum minan nas. Apa? Bayar jizyah. Ini, ya tahu nih. Ini tafsirnya. Yang ditafsirkan dimaknai bahwa hubungan antara otoritas Islam dengan orang Yahudi seperti itu yang diatur. Orang Yahudi yang berada di negara Islam harus masuk Islam. Apa? Belum minum. Kalau mereka nggak mau istirahatkan karena Islam juga nggak maksa. Tetapi ingat, ketika ente berada di negara Islam, ya ente harus bayar jizyah. Dan ketentuan-ketentuannya juga banyak. Ketika dalam konteks kenegaraan, mereka juga harus masuk militer, harus berjuang, harus ikut dalam pasukan perang. Nah itu dalam khilafah Islamiyah begitu. Di antara tentara Islam itu juga banyak orang-orang Nasrani. Contoh membaca sejarah Turki Utsmani itu tentara Turki itu kebanyakan adalah pemuda-pemuda Kristen yang ditaklukkan di negara-negara Eropa Barat, terutama di Bulgaria, di Bosnia, Serbia, Yugoslavia. Itu kan semua wilayah-wilayah Turki Utsmani pada. Nah, ketika ditaklukkan, ya mereka direkrut menjadi tentara dan mereka dibayar. Ya, mereka digaji sebagai tentara oleh Turki Utsmani. Jadi orang-orang non Muslim yang tinggal di negara Islam, ya maka konsekuensinya mereka harus masuk Islam. Tapi gak dipaksa, karena ayatnya mengatakan apa? Ya dalam ayat yang lain yang sering kita baca itu apa ya? Lupa ya. Mereka menolak Islam, mereka harus hablum minan. Nah ini makna peribahasa Al-Quran ya yang ditafsirkan seperti itu. Nah, ketika masuk dalam apa? Lintasan kosakata bahasa Indonesia dijadikan peribahasa itu maknanya dibedakan. Ya, apa maknanya? Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Salah kalau kita menggunakan kaidah tafsir. Kaidah tafsir. Kalau ayat Al-Quran yang berbicara tentang hubungan baik dengan Allah banyak lebih dari itu. Di ayat-ayatnya dijumpai. Apa kata Al-Quran? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kalian berbangsa-bangsa supaya apa? Saling kan. Nah itu ayat yang mengatakan bahwa kita semuanya harus apa? Sesama manusia harus berhubungan baik. Jadi sekali lagi banyak kosakata dalam bahasa Arab ini karena nggak menggunakan satu kaedah yang ditentukan, ya kadang-kadang orang salah menerjemahkan. Insya Allah, apa insya Allah? Jangan insya Allah, jangan insya Allah itu artinya ini. Nah itu akibat apa? Karena tidak menggunakan kaedah-kaedah yang ditentukan. Dalam kaedah bahasa Indonesia, kalau dulu namanya apa? Ejaan yang ejaan yang disempurnakan, itu EYD. Kalau sekarang namanya POD. Apa EYD? Ejaan disempurnakan. Bahasa-bahasa asing, nah, ketika menjadi bahasa Indonesia, maka penulisannya juga pun harus menggunakan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Ya, maka tidak perlu ditafsirkan lagi karena kaedah bahasa Indonesia seperti itu. Contoh, kita kalau menyebut Allah kan Allah, tapi dalam kaedah bahasa Indonesia disebutnya Allah apa Allah? Allah. Ya, jangan dirobek emang penentuan ejaan yang disempurnakannya seperti itu. Allah.
Tapi ketika kita Allah, apa kita baca Allah? Enggak, kita baca Allah. Kecuali yang ngomong siagian Tuhan Allah. Baru orang siagian ngomong Tuhan Allah. Tapi orang Islam bacanya Allah, tulisannya Allah. Kenapa nggak tulis Allah? Kenapa nggak tulis? Karena EYD-nya begitu, POV-nya, ya kaedahnya. Idul Fitri, Idul Adha. Apa dalam kaidah? Idul, koma, spasi, Fitri. Nah, ada orang Idul Fitri dalam. Kadang-kadang kita menulis di banner-banner itu, ya Maulidur Rasul, pakai tulisan Indonesia. Jangan, udah Maulid Nabi Muhammad. Tuh ya, Maulid Nabi Muhammad, karena kaidahnya seperti itu. Ya, jangan Maulidur Rasul. Ini di luar dalam pemahaman pelecehan, nggak ada ke sana. Karena ini bicara kaidah, ya kaidah bahasa. Makanya yang sekolah di SMA, sekolah di SMP, ya kalau belajar bahasa Indonesia itu praktikan, ya kan? Karena kan orang Amerika paling males belajar bahasa Inggris, gitu. Orang Indonesia sama paling males belajar bahasa Indonesia. Namanya belajar bahasa nih, 2 pelajaran sekolah yang kita nggak minati, bahasa matematika. Karena penting bahasa itu diantaranya kaidah-kaidah harus dikuasai. Ya, bahasa ada berapa lo nilai lo? Hah? Paling 60 nih. Nah itu ya, baik. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa aturan dalam negara Islam, ya, bahwa agama Islam melindungi semua penduduknya yang tinggal di negara Islam apapun non Muslim. Bagi yang non Muslim mempunyai aturan namanya jizya. Tetapi itu ditutup. Ya, ini kan aturan-aturan yang sifatnya sejarah. Tetapi aturan. Ya, kita hidup di abad 21. Abad di mana tidak ada satu negara pun yang sifatnya agak negara apa namanya? Negara agama namanya apa? Autokrasi apa? Agama negara yang berada di negara. Vatikan nggak ada, bukan negara agama. Arab Saudi negara Islam nggak ada. Iran Republik Islam of Iran nggak ada. Tidak ada di dunia ini negara yang menggunakan disebut negara Islam. Ada. Kalau memang negara Islam, utuh negara Islam. Tetapi mengambil nilai-nilai Islam. Indonesia negara Islam bukan negara yang mayoritas Islam. Tetapi apa? Syariat agama Islam dikompilasi. Nah, berarti ada kompilasi hukum Islam. Ya, apa diantaranya? Hukum pernikahan, ya, hukum waris, kayak gitu kan? Itu dikompilasi. Jadi nggak 100%. Negara kita menggunakan undang-undang Islam, tapi beberapa syariat Islam ya dimasukkan ke dalam undang-undang. Kalaupun dijalankan syariat Islam, itu pun baru sekedar peraturan daerah, perda, ya. Perda pun itu hanya berlaku pada hukum qisas. Ya, contohnya di Aceh. Ya. Apakah di Aceh orang diatur sholat? Ya kagak, bodo amat, banyak yang sholat. Apakah di Aceh ada baitul rumah? Nggak ada, tetap aja bayar pajak. Ya nggak, tetap aja subsidi dari pemerintah ada. Ya, perdanya itu hanya berkaitan dengan qisas, ya, dilarang judi, dilarang mabok, dilarang zina, ya nggak ada qisasnya.
Nah di Indonesia otonominya seperti itu diberikan kepada setiap daerah boleh, tetapi sifatnya terbatas. Jadi kembali lagi bahwa abad 21 nggak ada yang boleh mengaku ada negara Islam. Ya. Saudi kayak Mesir kayak atau negara-negara tertentu kan enggak juga. Ya. Kalau ada mengatakan Taliban negara Islam, sisi Islamnya apa dipakai? Gitu ya. Nah semuanya ada 100%. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa siapa yang tidak menjalani hukum Allah di bumi ini maka termasuk orang-orang zalim. Ya enggak? Faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menjalankan apa yang diturunkan Allah termasuk orang-orang kafir. Apakah ayat ini akan menghukum semua manusia di bumi, umat manusia yang tidak menjalankan? Maka sini menggunakan satu kaidah. Kaidah apa? Kita ini bukan nggak bisa, tapi dikatakan belum bisa. Gitu. Belum bisa menjalankan syariat Islam dalam istilah yang dalam istilah yang lain ada disilakan. Tetapi kata ulama, setiap tempat, daerah, negara dan dia menggunakan aturan-aturan secara hukum-hukum yang disepakati oleh semuanya, maka wajib mengikuti aturan itu. Wajib. Gitu ya. Setiap negara yang memberlakukan undang-undang yang disepakati oleh semuanya di situ, Islamnya apa semuanya, maka kita wajib taat pada aturan-aturan itu. Indonesia ada negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita, ya, melalui jalannya apa itu? Pancasila. Ada yang sebenarnya pertama adalah Piagam Jakarta, ya, yang beberapa kata yang harus dibuang. Ya. Tetapi setelah mereka semuanya para pendiri founding fathernya pada sepakat legowo, maka disepakatilah bahwa undang-undang kita adalah Pancasila, dan lagi tidak ada ayat Al-Quran pun yang bertentangan dengan Pancasila, dan tidak ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran. Artinya apa? Pancasila juga representasi daripada Al-Quran. Ya, secara global kita amalkan nilai-nilai Pancasila sama aja kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, yang harus dipahami bahwa aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ini wajib ente taatin, wajib diakui, wajib diikuti, dan konsekuensinya juga harus diterima. Ya, gitu. Ustaz, di Indonesia maling penjaranya berapa tahun? Pidana 5. Pencurian 5 tahun. Kalau umat Islam potong tangan, Ustaz. Potong tangan juga nggak absolut, nggak mutlak, banyak pertimbangan. Dina Abu Bakar mendapati seorang muslim yang mencuri. Emang nggak perlu nyolong? Apa? Bebasin, ya kan? Gitu kan? Sekarang ada orang mau bayar anak sekolah, mau bayar kontrakan, kan itu, ya kan? Terus dia mencuri, ketangkap, apa dibakar hidup? Hah? Ada orang di televisi, istrinya melahirkan di rumah sakit, mau pulang nggak? Terus bayi bener, dia nyolong sepeda, ya kan? Buat tembusnya, ya kan? Apa mesti potong tangannya? Nah, inilah yang disebut dengan bahasa Islam, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Apa ihsan? Kemuliaan, kebijaksanaan, itu yang harus diterapkan. Ya, betul. Ya begitu.
Kalau ada koruptor ngisap darah rakyat Indonesia, ya enggak? Dia apa kira-kira nih? Hah? Dia apa hukumnya kira-kira? Hah? Kita sate. Udah. Kan begitu. Kita sate. Nanti bang maling ayam, ya enggak? Nah, dalam agama kita ada yang namanya ihsan. Rasulullah SAW Allah SAW. mengedepankan praduga tak bersalah. Tuh, kenapa lo saya zina ya Rasulullah, hukum saya alah pulang-pulang paling mencium uang lo, kata balik lagi kalau Allah ini benar-benar terjadi ya, bapak berubah kamu tuh gendut terus nih ada hasilnya, kata Rasulullah ya udah pulang sampai kau lah. Setelah melahirkan gue bayinya Rasulullah, hukum saya udah tetein dulu anak lo kenyang ya, lu tetein balik taruh dirajam, ada rahmat juga, ada ihsan juga itu kan ya. Nah kita cuman rokok kita hilang sebatang, marahnya setahun. Aduh, kan gitu aja. Jadi kembali lagi kepada hukum, ya. Aturan-aturan negara juga harus di Ustaz agak geli juga pernah baca di medsos itu Habib Usman bin Yahya membantu kolonial, buktinya dalam kitab-kitabnya dia menganjurkan ke sultan atau pemerintah atau polisi. Sekarang zamannya beda ya. Habib Usman hidup di mana belum ada Indonesia, jadi jangan dikaitkan menghianakan Indonesia. Karena waktu Habib Usman bin Yahya hidup tahun 1800-an, otoritas yang berkuasa adalah Hindia Belanda. Pemerintah yang berlaku saat itu adalah Hindia Belanda. Maka kita secara de facto, faktanya apa? Kita rakyatnya Hindia Belanda. Kan itu. Maka sebagai rakyat Hindia Belanda, kita juga harus mendukung aturan-aturan Hindia Belanda yang memang sesuai dengan itu. Kecuali Habib Usman bin Yahya hidup tahun 1965, itu kan dia bilang taat sama pemerintah Belanda, gak pengkhianat. Ya enggak, negara Indonesia udah ada. Mesti taat, hormat sama Ratu Wilhelmina. Dia kan memang penguasanya satu Ratu Wilhelmina, dan kita semuanya apa? Dalam aturan dipakai duit golden, ya enggak, transaksi pakai uang Belanda, pergi haji juga diantar pakai kapal Belanda, kan itu dia. Semua ada bupati, ada gubernur, semuanya ada jenderal-jenderal Belanda. Ya, negara kita waktu itu, kan ya. Waktu itu konteksnya itu. Nah kira-kira kalau kita mau rata semuanya, demang, apalagi bupati, semua pengkhianat semua, pukul rata aja semua gitu. Ya orang zaman dulu seperti itu, menggunakan apa? Sebagai sudut pandang mana dilihat. Malaysia, Australia, Selandia Baru, itu negara apa? Negara pesemak. Siapa pemimpin mereka? Raja, menteri. Tapi di atas mereka siapa? Pangeran Charles kan? Pernah lihat Pangeran Charles nggak loh? Nah itu. Siapa di atasnya Perdana Menteri Malaysia? Di atas itu adalah Pangeran Charles. Apa mesti bilang? Kalau seandainya kita tuh waktu itu di Belanda lah, bukan presiden kita, Perdana Menteri Belanda, kan begitu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi kembali lagi nih masalah hukum. Ya, maling ketangkap selain polisi. Maling ketangkap bawa ke RW.
Udah, karena aturan yang ada itu yang melebihi. Wow, gua malah dipukul. Haram. Maling dimati dibakar, kelak ente dicatat sebagai pembunuh. Karena hukum Islam pun disyariatkan adalah potong tangan. Kalau mau menggunakan potong tangan, kalau hukum Islam ya potong tangan. Ngapa lo siram bensin orang? Ya enggak? Pembunuh di akhirat dibangkitkan sebagai pembunuh dan akan dituntut ente. Maling ketangkap, bawa kemana? Hah? Bawa kemana? Ikat di pohon, kasih, kamu mau terang caranya taruh di palanya punya lupa gitu kan, kasih kapas, ya enggak? Ayo sebut terang, jangan dipukulin guys, kesian. Maling keluar. Nggak mabok di jalan ngapain? Ya enggak? Wah, berat mabok. Kumpulin di pikir sosial jangan. Ya, gua subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Yang umur, banyak rezeki. Amin. Amin. Muhammad. Al-Fatihah. Ya. Malam Kamis depan kita bulanan dan sekalian tahu ya. Undang yang lain, ajak yang lain. Ya, mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa hadir semua ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.